Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrandi SMMM, salah satu dosen pada program studi kewirausahaan di Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, atau yang dikenal dengan PDD UKT PT, terutama dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester ini. Saya mendapatkan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah wajib program studi, yaitu Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini diprogramkan pada semester genap dengan kode KWP 2006 dengan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek penting terkait manajemen pemasaran, mulai dari pengantar pemasaran, kemudian perilaku konsumen, riset pemasaran, segmentasi dan targeting, diferensiasi produk, produk dan merek, penetapan harga, pengelolaan distribusi, serta pengelolaan layanan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep dasar serta pengembangan manajemen pemasaran pada sebuah bisnis. Sub capaian pembelajaran yang ditargetkan dalam mata kuliah ini terdiri dari 11 poin, yaitu pertama, mampu mengetahui dan menjelaskan secara umum konsep pemasaran, kemudian mampu mengetahui dan menerapkan secara umum apa itu perilaku konsumen dan perusahaan, kemudian menjelaskan dan menerapkan tentang riset pemasaran bisnis. Selanjutnya, mengetahui dan menerapkan secara umum mengenai segmentasi dan targeting. Selanjutnya, menerapkan dan menganalisis secara umum mengenai konsep diferensiasi produk dalam bisnis. Mampu menerapkan dan menganalisis secara umum konsep penetapan posisi. Selanjutnya, menentukan dan membangun serta membuat produk dan merek. Kemudian selanjutnya mengetahui dan mengembangkan strategi manajemen produk. Selanjutnya mengetahui dan mengkreasikan konsep penetapan harga. Dan selanjutnya mengetahui dan serta dapat mengaplikasikan konsep pengelolaan distribusi. Dan yang terakhir mampu mengetahui dan mengaplikasikan komunikasi pemasaran. Dalam perkuliahan ini, bahan ajar yang digunakan mencakup slide presentasi, buku ajar, dan buku-buku referensi yang relevan dengan mata kuliah. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan Student Center Learning atau SCL, yaitu pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan belajar. Tujuannya adalah memastikan tercapainya pembelajaran yang ditetapkan, dan pendekatan SCL ini dikombinasikan dengan berbagai metode seperti expository, discovery learning, small group discussion, dan cooperative learning. Selain itu, saya juga menerapkan metode DIA atau Delivery Interaktif dan Assessment dalam menyampaikan materi. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran dilakukan berdasarkan beberapa komponen berikut. Yang pertama adalah aktivitas dan partisipasi mahasiswa, yaitu 25%, kuis 15%, tugas 20%, ujian tengah semester atau UTS 20%, kemudian ujian akhir semester 20%. Demikian penjelasan saya terkait dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Dan selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran saya yang akan membahas pada pertemuan 11, yaitu pengelolaan distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi wa man wala. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini untuk melanjutkan perkuliahan atau proses perkuliahan kita. Nah,
Sebelum kita memulai perkuliahan kita, saya ingin tanyakan dulu, bagaimana kabarnya? Baik. Jadi karena kabarnya baik, berarti siap ya untuk mengikuti perkuliahan ya? Baik. Siap ya? Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian ya, sebelum kita memasuki materi pembahasan kita akan mulai dengan absensi dulu. Silakan teman-teman untuk membuka sparringnya masing-masing untuk melakukan absensinya di sparring. Ya. Oke, selesai? Oke, baik. Teman-teman sekalian ya, jadi kita sudah melakukan absensi. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Ya, jadi kita kan sudah belajar tentang layanan ya di pertemuan yang lalu. Ya, kira-kira dari teman-teman ada tidak yang bisa jelaskan pertemuan yang lalu itu kita bahas tentang layanan apa-apa saja? Saya, Pak. Baik, silakan. Jadi materi sebelumnya itu membahas tentang pengelolaan layanan, yang dimana pengelolaan layanan itu bagaimana sebuah organisasi memastikan bahwa layanan yang diberikannya itu berkualitas tinggi dan efisien, mulai dari ide awal hingga kepuasan pengguna akhir. Baik. Jadi bagus sekali ya. Tadi sudah jelaskan tentang bagaimana layanan itu. Nah, masih ada tidak yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Baik, silakan. Dimensi layanan adalah kriteria spesifik yang dipakai pelanggan dan perusahaan untuk mengevaluasi dan merasakan kualitas dari suatu pengalaman layanan. Kemudian ada 5 dimensi utama yang dipakai dalam model ServQual. Yang pertama itu adalah keandalan, yang kedua adalah daya tanggap, yang ketiga adalah jaminan, yang keempat adalah empati, dan yang kelima adalah bukti fisik. Baik. Jadi menarik sekali ya. Jadi sudah ada 2 yang menjelaskan tentang materi kita sebelumnya. Baik, jadi teman-teman sekalian seperti yang dijelaskan tadi ya oleh teman kita bahwa ya layanan itu merupakan bagian pentingnya dan ada 5 dimensi utama dalam layanan seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi. Baik, teman-teman sekalian, kita akan melangkah ke bagian yang tak kalah pentingnya ya dalam pembahasan manajemen pemasaran. Namun sebelumnya kita akan ya bacakan ya tentang capaian pembelajaran kita pada saat ini. Baik, jadi pada kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan masuk di satu bagian penting ya yang tak kalah pentingnya dari manajemen pemasaran, yaitu distribusi ya. Nah, namun sebelum itu saya akan sampaikan apa sih capaian pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, dalam materi ini ya, teman-teman sekalian, itu diharapkan ya teman-teman ya, itu bisa memahami tentang pola distribusi. Ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua diharapkan teman-teman mengetahui jenis saluran distribusi ya. Nanti akan ada materinya. Dan yang terakhir adalah diharapkan teman-teman mampu untuk memahami saluran distribusi di era digital. Ya. Nah, untuk referensi ya saya sampaikan, untuk referensi teman-teman bisa membuka buku dari Philip Kotler, itu manajemen pemasaran, kemudian pemasaran strategik dari Fandi Ciptono, kemudian yang terakhir adalah manajemen pemasaran modern, itu oleh Rambat ya. Itu bisa teman-teman cari di internet ya, atau bisa dibeli bukunya ya. Itu untuk referensi untuk mengembangkan pemahaman kita terhadap ya materi kita saat ini, yaitu distribusi. Nah, saya mungkin berdiri ya. Jadi distribusi, kira-kira ada tidak yang bisa menjelaskan tentang apa itu distribusi? Saya, Pak. Baik, silakan. Nah, distribusi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan atau penyampaian barang ataupun jasa dari tangan produsen hingga ke tangan konsumen. Sekian. Baik, jadi benar sekali ya, seperti yang disampaikan oleh saudari kita tadi ya, bahwa distribusi itu adalah proses penyampaian produk dari produsen ke konsumen akhir. Nah, teman-teman sekalian ya, jadi distribusi itu polanya seperti itu.
dia harus memastikan bahwa barang itu sampai pada konsumen dari dari produsen itu sampai ke konsumen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ya. Jadi seperti itulah pengertian dasar dari distribusi. Nah, kemudian ada beberapa tujuan dari distribusi, ya. Dan ada tidak ya bisa kira-kira menjelaskan atau memberikan informasi ya tujuan dari distribusi itu apa? Saya, Pak. Baik, silakan. Oke, baik. Adapun tujuan distribusi adalah untuk memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen secara efisien dan efektif, sehingga memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan keuntungan bisnis. Baik, jadi betul sekali ya apa yang dijelaskan oleh saudara tadi terkait dengan tujuan dari distribusi. Nah, kita bisa lihat teman-teman sekalian ya bahwa saluran distribusi ya saya ingin memberikan penjelasan yang mungkin lebih luas lagi. Jadi distribusi itu memastikan produk tersedia di tempat yang tepat ya pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang sesuai. Jadi distribusi itu ya cukup detail ya. Jadi dia harus bisa memastikan waktunya itu tepat, jumlahnya tepat ya, dan ketersediaan produknya itu ya tepat. Nah, dalam saluran distribusi itu ada beberapa bagian penting yang perlu kita ketahui bahwa saluran distribusi itu bisa langsung dan bisa tidak langsung ya. Dalam hal ini teman-teman sekalian, nah itu ada beberapa contoh bisnis kecil ya yang banyak menggunakan platform digital seperti Tokopedia, Shopee, kemudian Instagram. Nah, saluran distribusi mereka itu ya itu kadang-kadang kita tidak perlu melihat barangnya secara fisik, namun setelah kita melakukan pemesanan itu akan langsung dikirimkan kepada pemilik dan pola distribusinya itu lebih cepat. Baik, ya selanjutnya kita masuk di jenis-jenis distribusi. Nah, jenis-jenis distribusi ini saya butuh ada yang bisa menyebutkan ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan ya atau bisa menyebutkan tentang jenis-jenis saluran distribusi. Baik, jenis-jenis saluran distribusi yaitu ada 3. Yang pertama, saluran distribusi langsung. Yang kedua, saluran distribusi tidak langsung. Yang ketiga yaitu saluran distribusi hybrid. Betul sekali ya apa yang disampaikan oleh teman kita tadi bahwa ada 3 jenis dari saluran distribusi. Yang pertama adalah distribusi langsung, ya, distribusi tidak langsung dan distribusi hybrid. Baik, mungkin ada yang bisa menjelaskan ya apa itu saluran distribusi langsung, saluran distribusi tidak langsung dan saluran distribusi hybrid. Coba ada yang bisa menjelaskan? Per poin saja ya, per poin ya. Saya, Pak. Oke, baik. Baik, langsung saja saluran distribusi langsung. Adapun poin pertama produsen tambah konsumen. Adapun poin kedua cocok untuk usaha kecil, misalnya UMKM, produk custom dan penjualan melalui e-commerce atau deposit. Baik, jadi bagus sekali apa yang dijelaskan oleh teman kita tadi. Jadi saluran distribusi langsung teman-teman sekalian itu saluran distribusi di mana produsen ya itu langsung memberikan kepada konsumen atau langsung mendistribusikannya langsung kepada konsumen. Nah, ini biasanya cocok untuk usaha kecil ya, UMKM, atau dengan produk yang custom ya, atau biasa juga penjual yang sifatnya e-commerce atau dropship ya. Kenapa? Karena mereka itu kan online ya, penjualannya bisa langsung kepada konsumen. Nah, selanjutnya ada yang bisa menjelaskan tentang saluran distribusi tidak langsung ya? Oke, saluran distribusi tidak langsung. Saya, Pak. Baik, silakan. Jadi saluran distribusi tidak langsung itu maksudnya produk itu tidak dijual langsung oleh pembuatnya, melainkan melewati berbagai pihak seperti distributor, grosir, atau pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen. Baik, jadi bagus sekali ya apa yang dijelaskan oleh
ya teman kita tadi terkait dengan saluran distribusi tidak langsung. Jadi teman-teman sekalian ya, jadi ya kalau saluran distribusi langsung tadi itu ya dari produsen ke konsumen. Nah, beda halnya dengan kalau saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi tidak langsung itu menggunakan beberapa bantuan bagian-bagian lainnya seperti misalnya distributor, kemudian agen ya bisa juga. Nah, setelah itu bisa langsung ke konsumen. Jadi ada urutan-urutannya. Dia tidak bisa langsung ke ke konsumen. Baik. Nah, dan umumnya teman-teman sekalian itu digunakan oleh industri-industri yang bergerak di produk ya fast moving ya, artinya cepat untuk berpindah ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, kalau kita bisa lihat ya, itu kebutuhan-kebutuhan pokok itu biasanya lewat situ. Selanjutnya tadi ada saluran distribusi hybrid ya. Ada tidak yang bisa menjelaskan? Oke, tidak ada. Baik, jadi saya akan jelaskan sedikit ya tentang saluran distribusi hybrid. Jadi saluran distribusi hybrid teman-teman sekalian ya, namanya hybrid ya. Jadi itu digabungkan jadi kombinasi saluran fisik dan digital secara bersamaan. Jadi ada distributor, ada agennya, kemudian ya mereka juga melakukan distribusi secara online ya. Bisa saja dengan menggunakan sistem digital yang kemudian mereka berhadapan langsung dengan para konsumen, yang setelah itu dari konsumen ini yang akan memesan langsung kepada produsennya ya. Jadi ada dua bagian ya. Jadi pertama mereka melalui agen atau distributor, kemudian setelah itu sampai pada konsumen, dan juga melakukan distribusi secara online yang langsung berhadapan kepada konsumennya. Nah, ya ada contoh ya dari model ini itu meningkat pada pasca pandemi. Nah, kenapa meningkat pada pasca pandemi teman-teman sekalian? Karena ya kita kan di situ lockdown ya. Nah, maka model ini itu sangat diminati ya, pembelian secara online, kemudian mungkin ya sebagian barang-barang yang betul-betul tidak bisa di-online-kan ya, maka itu melalui agen dan distributor ya. Namun secara umum pada saat COVID itu pola bisnis seperti ini atau saluran secara hybrid ini itu banyak dipraktekkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi saluran distribusi. Untuk fungsi saluran distribusi teman-teman sekalian, itu ada beberapa bagian ya yang perlu kita juga pahami. Jadi fungsi transaksional ya, kemudian logistik, kemudian fasilitasi ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk fungsi transaksional ya, itu terjadi beberapa bagian di situ. Artinya ketika distribusi itu dilakukan, maka yang terjadi adalah terjadinya proses jual beli ya. Tentu itu akan terjadi ketika barang itu sudah dilakukan distribusi, dan kemudian ada risiko dari distribusi itu ya. Jadi risiko yang muncul bisa saja kerusakan produk ya, atau kehilangan produk. Nah, itu akan muncul dari proses ya distribusi tersebut. Nah, kemudian logistik ya. Nah, tentu kalau dalam melakukan distribusi, maka yang akan kita butuhkan adalah pengangkutan ya, kemudian penyimpanan barang, dan kemudian ya pemeliharaan ya. Jadi untuk logistik ya, itu 3 bagian penting dalam proses distribusinya. Nah, kemudian yang bagian yang ketiga adalah fasilitasi atau komunikasi, promosi, kemudian pembiayaan dan layanan purna jual. Nah, dalam distribusi ya, layanan purna jual itu adalah layanan yang sangat penting ya. Kenapa? Karena ketika barang itu tiba ya, dan kemudian dipakai oleh konsumen dan ada beberapa keluhan, nah, maka nanti itu fungsi dari purna jual itu akan ada di situ ya, sehingga
salah satu fungsi dari distribusi itu harus memastikan ini semua, ya, termasuk di dalamnya komunikasi promosinya. Jadi ketika kita memberikan barang ya kepada konsumen, itu tidak hanya memberikan barang saja, tapi kita membantu juga dalam proses promosinya. Nah, termasuk juga dalam pembiayaan. Nah, tentu kalau kita melakukan distribusi ada biaya-biaya yang harus kita perhitungkan, dan itu semua yang harus kita ketahui. Nah, ya, ada contoh praktisnya ya, itu ada marketplace seperti Shopee yang kini menyediakan gudang ya, logistik. Nah, kemudian ada layanan pelanggannya ya untuk mengetahui keluhan dan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggannya, dan semuanya itu teman-teman sekalian itu terintegrasi ya. Baik, selanjutnya ada strategi dalam mengelola distribusi. Nah, ada tidak yang bisa memberikan penjelasan tentang strategi dalam pengelolaan distribusi? Saya. Baik, silakan Dek. Jadi distribusi intensif itu disalurkan sebanyak mungkin, sedangkan selektif hanya disalurkan ke beberapa yang memenuhi sebuah kriteria, dan eksklusif hanya satu atau beberapa distributor di suatu wilayah tersebut. Baik, jadi betul sekali ya apa yang dijelaskan oleh teman kita tadi. Baik, nah selanjutnya kita masuk pada faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Ada yang bisa menjelaskan ini? Saya, Pak. Baik, ya, silakan Martin. Faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Adapun kriteria produk mudah rusak atau tidak. Yang kedua, sumber daya produksi, modal, kapasitas dan distribusi. Dan yang ketiga, target pasar, massa atau niche. Dan keempat, persaingan pasar. Dan yang terakhir itu teknologi dan struktur digital. Baik, jadi betul sekali ya apa yang disampaikan oleh teman kita tadi. Jadi teman-teman sekalian, ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, ada 3 macam ya pemilihan saluran distribusi, dan teman-teman sekalian ada faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi tersebut. Yang pertama adalah karakteristik produk. Tadi sudah disebutkan ya. Nah, karakteristik produk ini apakah dia mudah rusak atau atau tidak ya, itu menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan. Nah, kemudian sumber daya produsennya, itu modal atau kapasitas dari distribusinya itu bisanya kita distribusi berapa ya, itu juga menjadi faktor yang perlu untuk diperhatikan. Kemudian teman-teman sekalian, target pasar ya. Jadi ada target pasar di mana kita bisa mendrop barang itu sebanyak-banyaknya dan berbagai macam jenisnya, dan ada juga yang nice ya, itu hanya ada beberapa jenis barang saja atau mungkin satu jenis barang, sehingga ini yang mempengaruhi pola distribusi ya. Nah, kemudian persaingan pasar ya. Jadi persaingan pasar ya itu akan sangat berpengaruh kepada pemilihan pola distribusi ya. Karena biaya teman-teman sekalian atau ongkos yang dikeluarkan dalam mendistribusikan barang itu ya tidak sedikit, sehingga perlu untuk menganalisis pasar ya, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan budget yang akan kita keluarkan, dan bagaimana pesaing kita itu merespon hal tersebut ya. Nah, kemudian yang paling terakhir dan yang paling penting adalah teknologi dan infrastruktur digital. Nah, seperti ya contohnya ya, jika terjadi kerusakan di sebuah wilayah, ya apakah produk kita bisa mengakses atau mencari informasi tentang ya barang pengganti ya, atau misalnya spare part ya pada produk tersebut. Nah, sehingga saluran distribusi itu atau faktor yang perlu kita perhatikan ya dalam memilih saluran distribusi itu teknologi dan informasi digitalnya ya, infrastruktur digital, karena kita perlu berhubungan ya untuk mengetahui bagaimana bisa kita mengupgrade atau memperbaiki atau menanyakan tentang sesuatu hal terkait dengan produk yang kita beli misalnya. Baik teman-teman sekalian, jadi kita lanjutkan di poin distribusi di era digital dan e-commerce. Jadi di era digital ya, yang perlu kita garis bawahi di era digital,
itu memangkas proses distribusinya ya. Jadi seperti kita lihat ya, di e-commerce itu mengubah pola distribusi lebih pendek dan langsung kepada konsumen, dan itu lebih efisien. Nah, kemudian munculnya model direct to customer ya, jadi langsung kepada customernya. Nah, kemudian peran pihak ketiga ya itu semakin penting seperti dropship dan lain-lain. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, nah evaluasi dan pengukuran kinerja distribusi. Ada tidak yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan pengukuran atau bagaimana cara mengukur kinerja dari distribusi itu? Saya, Pak. Baik, silakan. Evaluasi dan pengukuran kinerja distribusi ada 4. Yang pertama, ketersediaan produk, yaitu seberapa sering produk ada di toko atau pasar. Dan yang kedua, waktu dan kepuasan pengiriman. Kecepatan pengiriman dan dampaknya pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, efisiensi biaya, yaitu seberapa hemat biaya untuk mendistribusikan produk. Dan yang terakhir, ada tingkat pengembalian produk, yaitu jumlah produk yang dikembalikan pelanggan seringkali karena masalah pengiriman atau kondisi produk yang buruk. Jadi betul sekali ya apa yang disampaikan oleh teman kita tadi terkait dengan bagaimana cara mengukur kinerja distribusi. Saya kira ya untuk pembahasan kita pada pembahasan materi distribusi ini itu cukup sekian. Saya akan buka sesi tanya jawab ya. Apa ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinsa Basri. Baik, silakan. Dengan NIM 2023-03-031. Jadi ada satu hal yang belum terlalu saya pahami, Pak, mengenai mengenai penyaluran barang melalui perantara. Jadi pertanyaan saya, bagaimana prosedur distribusi secara tidak langsung? Terima kasih. Baik, jadi menarik sekali ya apa yang ditanyakan. Jadi ini merupakan evaluasi kita ya. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa saluran distribusi itu kan ada 3 ya. Yang ditanyakan oleh saudara kita adalah saluran distribusi tidak langsung. Bagaimana sih itu? Jadi ya seperti yang kita jelaskan tadi bahwa saluran distribusi tidak langsung itu melalui beberapa perantara ya, bisa melalui agen, kemudian distributor atau pengecer barang ya, yang kemudian setelah itu baru sampai kepada konsumen. Nah, pola ini teman-teman sekalian itu yang banyak kita dapati di penjual-penjual yang ada di pinggir-pinggir jalan ya, di kaki lima. Dan ya itu yang seringkali terjadi ya pada barang-barang yang prosesnya itu cepat dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, saya kira itu ya yang bisa saya jelaskan. Dan bagaimana? Baik, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi ya? Sudah cukup ya, baik. Jadi teman-teman sekalian ya, untuk kesimpulan pada pertemuan kita pada saat ini ya, bahwa pengelolaan distribusi yang baik adalah kunci keberhasilan sebuah usaha. Jadi kalau misalnya dalam proses usaha tersebut ya, pola distribusinya itu dalam memasarkan barangnya tidak bagus ya, maka kita bisa pastikan ya bahwa pemasaran dalam produk tersebut itu kurang berhasil, sehingga distribusi ini memiliki peran yang penting dalam pengembangan sebuah usaha. Nah, baik, saya kira ini saja yang ingin pada pertemuan ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Saya ingin berikan sebuah oleh-oleh ya, tugas. Silakan teman-teman bisa dilihat ya. Saya diharapkan teman-teman bisa memberikan contoh penerapan distribusi produk ya di sekitar teman-teman sekalian. Baik, jadi untuk tugasnya ini nanti setelah dibuat itu dikumpulkan di sparring ya. Baik, nah saya kira ini saja teman-teman sekalian untuk pertemuan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.